Saya tulisi kamar barokah bengkel manusia. Wah, ya itu dah. Arika gitu. Jadi kamarnya namanya kamar barokah ditulisi dengan bengkel manusia. Jadi nggondandake menungso-menungso kuwi sing bermasalah niku. Alhamdulillah, setiap melihat kamar dalam pintu itu udah moco membaca barokah kok bengkel manusia masalah apa lah niki. Nggih, alhamdulillah. Mugi bisa mudayanipun sehat walafiat nggih. Sing kala waone gerah alhamdulillah sehat. Nggih, disyukuri. Jadi banyak bersyukur. Nggih. Jadi kalau kita itu banyak bersyukur insya Allah akan nambahi kenikmatannya lebih banyak. Alhamdulillah. Nggih. Tapi kalau kita kufur, adab Allah sangat pedih. Nggih. Maka dari itu banyaklah bersyukur. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jadi hendaklah kita dalam kualitas ini kita mengambil yaitu akan saya sampaikan. Itu nanti mudah-mudahan pas. Ada 6 pertanyaan atau wasiat Imam Ghazali kepada para muridnya. Lah ini nanti akan saya sampaikan. Jadi kita mengenal Imam Ghazali itu imam satu besar. Banyak buku, ya. Banyak buku yang terkenal itu dari Imam Ghazali itu. Bahkan ramanipun ayahnya Imam Ghazali itu tidak mau perutnya itu diisi dengan barang yang haram. Jadi selalu yang halal. Maka kalau kita sebagai orang yang muslim ini, orang yang beriman, hendaklah hati-hati cara mencari rezeki. Jangan sampai rezeki yang kita peroleh itu dari hal yang tidak baik, yang haram. Sebab itu hubungannya dengan kepada keluarga anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita itu kita masuki dengan barang yang haram, insya Allah akhirnya tidak akan baik dalam keluarga. Seperti Imam Ghazali, ayahnya Imam Ghazali ini tidak mau perutnya dimasuki barang yang haram. Contohnya gini, pada suatu ketika ayahnya Imam Ghazali itu termenung di tepi sungai. Dasarnya perutnya sudah lapar, termenung di tepi sungai. Lah tiba-tiba ada jamu yang hanyut. Ya. Lah akhirnya jamu yang hanyut itu diambil karena ya perutnya sudah lapar. Akhirnya apa? Dimakan. Nah, dimakan habis separuh. Lah setelah habis separuh itu mulai berpikir, saya makan jambu ini, jambunya siapa? Jambu ini kan ada yang punya, ada yang menanam. Nah ini berpikir demikian. Nah, karena mereka itu dari keluarga yang sangat baik, jadi mengutamakan kepada kebaikan, terutama makanan yang halal, maka mereka itu mencari siapa yang punya jambu ini, menelusuri sungai. Lah sudah beberapa jam dan sebagainya ketemu lah ini pohon jambu. Ini ternyata di suatu pondok yang sangat besar. Lah pada waktu itu setelah mereka itu menjumpai terutama yang punya pondok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang punya pondok ini, iya. Bapak yang punya jambu ini, iya. Nah, itu kebetulan Bapak. Mengapa? Nak, saya tadi di tepi sungai itu ada jambu yang hanyut, saya ambil, saya makan. Lah, ternyata jambu ini yang punya Bapak. Nah, maka dari itu jambu yang separuh yang sudah masuk ke dalam perut saya, ini mohon dikalahkan ya Pak. Nah, istilahnya kiainya ya belum bisa menjawab iya, bukan begitu. Nah, maka jawabannya bagaimana? Coba bayangkan, kalau ini jambu yang hanyut di sungai, kita ambil, kita makan, lalu orang yang makan itu berpikir,
Jangan sangkan itu kalau pikir itu menjadi makanan yang haram, enggak itulah. Tuh. Nah, maka dari itu untuk minta maaf kepada untuk dikalalkan itu, maka sang kiainya itu saya halalkan, tapi kamu harus istilahnya itu menjadi karyawan kita untuk mengolah sawahnya pondok di sini selama 3 tahun. Wah, duh, abot men hanya jambu kentir saya makan separuh, minta kalanya saya disuruh untuk bekerja di sini untuk mengerjakan sawah selama 3 tahun. Nggih, karena ini memegang teguh kekalalan, maka dilaksanakan. Jadi dilaksanakan ini. Jadi bekerja selama 3 tahun, Pak. Selama ya tahun demi tahun demi tahun. Bapak Kyai Opona, ini saya kira saya bekerja dari sudah 3 tahun pas ini. Maka dari itu kalau ini sudah selesai kontrak saya 3 tahun lah, saya mohon dimaafkan atau dikalalkan jambu yang dimaafkan. Saya memaafkan kalau kamu nanti saya jodohkan kepada anak saya, tapi kamu menerima. Loh ini, mikir lagi, waduh. Mikir nih, tapi nah, anak saya itu buta, tuli, bisu dan lain sebagainya, tidak bisa berjalan lah ini. Waduh, ini artinya pemuda tadi luar biasa. Waduh, arek itu bojo kaya budak kita, nggak, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berjalan dan nah, karena memegang teguh halalnya tadi supaya dikalahkan tadi, maka disanggupi. Iya. Jadi ya. Maka setelah itu, jadi karena calon istrinya ternyata buta, tuli, tidak bisa mendengar tidak bisa berjalan dan lain sebagainya, maka walaupun demikian ya, karena apa? Berpegang teguh supaya jambu yang dimakan itu dikalahkan menjadi makanan yang halal. Nah ini. Nah akhirnya apa ya akhirnya? Nah, sekarang kalau kamu sanggup, nanti kalau ketemu anakku yang di kamar nomor 13, nomor 13 ya. Nomor 13 ya. Nanti kamu bertemu di sana. Lah setelah itu betul. Jadi di situ mengetuk pintu. Tek 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 tek, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kaget. Loh, katanya tadi kok bisu, tapi ternyata kok saya uluk salam kok dijawab. Nah ini sekarang setelah dibuat ternyata semuanya itu luar biasa, kecantikannya luar biasa. Taruh di sini seperti Bu Hari cantiknya itu. Oke. Jadi ini cantik luar biasa. Jadi tidak bisu, okay? Tidak bisu. Jadi tidak bisu, tidak tuli, tidak bisa jalan-jalan sebagaimana putri yang normal. Cantiknya luar biasa itu. Nah sekarang apa yang terjadi? Pemuda tersebut adalah menemui kepada Pak Kyai. Pak Kyai, saya kok ditipu. Loh, ditipu gimana? Katanya putra bapak itu tuli bisu, tidak bisa jalan, ternyata tidak normal segala-galanya. Begini nak, nggih. Gimana? Apa yang saya katakan, anak saya itu tuli karena anak saya itu punya telinga tapi tidak untuk mendengarkan kata-kata yang tidak baik. Ini pertama. Jadi itu punya telinga tapi tidak untuk mendengarkan kata-kata yang tidak baik. Nih. Yang kedua bisu. Ya, bisu itu anak saya itu dilatih jangan sampai berkata bohong, ngerasani, menghijab dan lain sebagainya. Ini tidak bisa berjalan karena anak saya dilatih jangan sampai kaki ini untuk berjalan ke tempat maksiat. Lah ini. Jadi pemuda itu baru mantuk-mantuk, wah ini kebenaran gitu. Jadi itu. Nah, inilah salah satu untuk menjaga
kita mencari rezeki itu supaya mencari rezeki yang halal demikian, karena ini hubungannya dengan keluarga, terutama anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita itu sering disuapi atau makan barang-barang yang halal hasil kerja dari orang tua, itu nanti akan prosesnya mempengaruhi kejiwaan itu nanti. Maka nun sewu, kalau ada anak-anak kita, umpamanya anak cucu kita itu enek sing beling dan lain sebagainya, itu jangan menyalahkan anaknya, Pak Bu. Jadi kita introspeksi. Mengapa anak cucu kita itu semacam itu? Introspeksi. Kemungkinan ada hal-hal yang sekarang masuk ke dalam ini tubuh kita ini. Kemungkinan itu. Maka jadi jangan mengambil kesimpulan bocah kok nakal kok ngono. Jadi kita sebagai orang tua introspeksi. Sebab apa? Anak itu tergantung orang tua. Dalam keluarga, anak itu tanggung jawab orang tua. Sebab anak itu adalah amanah dari Allah. Jadi anak kita itu amanah dari Allah yang dititipkan pada kita supaya apa? Dididik, dibina dengan agama yang benar. Nah ini. Sebab terjemah min malutin yuladu ala fitrah. Tiada anak yang lahir dalam keadaan yang suci atau bersih. Jangan ada kata-kata, oh kuwi anak jadah lho, anak jadah piye to kuwi. Anak yang lahir dari siapa saja bersih suci. Jadi bersih suci. Lah, untuk menjaga kelanjutan supaya tetap itu nanti yang menjadi anak baik, ini tergantung kepada orang tuanya. Ya. John Locke, kebangsaan Amerika, orang Amerika ini sebagai bukunya sebenarnya itu menerangkan tabula rasanya. Judulnya buku tabula rasa. Ini dikeluarkan oleh tokoh pendidikan orang Amerika sebagai tabula rasa. Di situ diterangkan bahwa anak yang baru lahir itu diibaratkan kertas yang masih bersih. Jadi orang bayi yang lahir itu diibaratkan kertas yang masih bersih. Nah, selanjutnya kertas itu nanti akan ditulis dengan tinta merah, biru, hijau dan lain sebagainya, tergantung yang akan menulisi. Jadi sekali lagi ini tokoh pendidikan John Locke, orang kebangsaan Amerika itu dengan buku tabula rasa itu bahwa diibaratkan bahwa bayi yang baru lahir itu diibaratkan seperti kertas yang masih bersih. Nah, kertas itu nanti tergantung yang akan menulisi. Anak-anak kita itu nanti tergantung kepada orang tua. Akan dijadikan apa? Orang yang iman kepada Allah, orang yang tidak baik atau Yahudi dan lain sebagainya. Ini tergantung orang tua. Maka fungsi orang tua dalam keluarga itu sangat besar. Sebab ini nanti akan dimintai pertanggungjawabannya kepada Allah. Jadi mempertanggungjawabkan amanah yang dititipkan pada kita, yaitu berupa anak ini nanti. Maka dari itu marilah anak-anak kita mesti kita didik, kita gulawantah dengan agama yang benar supaya menjadi anak yang soleh dan solihah. Dan inilah prestasi pada kita. Jadi kita sebagai orang muslim ini satu-satunya yang kita harapkan adalah anak yang soleh dan solihah. Yang lain saya kira tidak. Sebab dengan anak yang soleh solihah ini yang mau mendoakan kepada orang tua tidak mungkin. Orang yang tidak soleh solihah mendoakan kepada orang tua tidak mungkin. Hanya anak-anak yang soleh dan solehah mau mendoakan kepada orang tuanya. Inilah harapan kita punya anak yang soleh solehah itu demikian. Baik orang tuanya masih hidup atau yang sudah mati, lebih-lebih yang sudah mati. Ini tidaklah sebagai anak atau keluarga yang soleh solehah ini selalu mendoakan kepada orang tuanya. Ini kewajiban kita, ya, kewajiban sebagai anak yang soleh solehah. Lah untuk itu monggo jadi gambaran, ya, gambaran terutama dalam mencari rezeki, ya. Jangan sampai itu ya jadi elek apik dicampur jangan mboten, nggih. Golek sing barang karam men angel apa meneh barang sing halal. Bukan begitu.
Ndaklah kita niati untuk ibadah kepada Allah, terutama untuk mencari rezeki dengan izin Allah, cari rezeki yang halal. Kalau itu halal, kita berikan kepada anak cucu kita, itu nanti menjadi kebaikan. Jadi kebaikan itu darah yang baik itu. Jadi banyak itu. Jadi ciri-cirinya itu kalau anak itu selalu diberi makanan yang haram, itu nanti lain dengan anak yang selalu diberi kepada makanan yang halal. Anak suka miso, suka padu, jadi dan sebagainya, itu pasti itu makanannya pasti tidak halal. Tapi bagi anak-anak kita yang soleh-solehkah, ngajinya bagus, sholatnya tidak pernah ketinggalan dan lain sebagainya, totok kromo dengan orang tua, ngajeni dengan orang tua, mendoakan orang tua, inilah salah satu makanan yang halal yang dimasukkan pada anak-anak kita. Nah, untuk itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, marilah kita berusaha, terutama untuk wal takum minkum ummatu yad'u ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di antara sekelompok golongan manusia itu menyeru tentang kebaikan dan mencegah kemungkaran. Lah, alhamdulillah dari segolongan ini, terutama untuk angkatan haji 15 ini, alhamdulillah kita mungkin ya sudah 15 tahun nggih. Jadi sudah berapa tahun nggih? Kira-kira 10-an tahun nggih. Nggih. 9 tahun nggih, alhamdulillah dari pertemuan semacam itu silaturahmi. Alhamdulillah ini sudah kita benahi. Karena apa? Ada sekelompok manusia, segolongan kelompok yang menyeru tentang kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wah, ini yang baik mangri nggih, saling mengingatkan, ini tidak baik dicegah nggih. Jadi sebab apa? Karena kita ditakdirkan oleh Allah. Okay. Jadilah orang yang takwa sebenar-benar takwa. Kita setiap satu minggu diingatkan oleh penceramah atau khotib dalam melalui sholat Jumatan, mimbar Jumatan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Loh, ini setiap paling tidak 1 minggu sebagai orang muslim pasti ini diingatkan setiap hari Jumat. Khotib ini wajib ini mengingatkan kepada jamaah sholat Jumat. Yang sisi apa? Orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Nah, ini jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali kamu mati itu membawa bekal iman dan takwa kepada Allah. Lah, ini jadi inilah yang harus kita ugemi. Ini perintah Allah. Tidak mungkin kalau Allah itu tidak kepada orang yang beriman. Setiap minggu diingatkan supaya kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab Allah itu ngendikakan, bersabda bahwa orang-orang yang bertakwa itu nanti pasti, ini pasti kata Allah, pasti tempatnya adalah surga. Loh, bayangkan orang yang bertakwa inilah gadangan alat surga. Wajanatin ngardua sama watu wal ardu ungidat liutakin. Sesungguhnya surga itu yang luasnya antara langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Loh, itu. Jadi artinya kita itu disuruh menjadi orang yang bertakwa sebenar-benarnya takwa. Pertanyaan, kita ini sudah bertakwa atau belum? Nah, ini yang tahu adalah diri kita sendiri. Apakah kita sudah melaksanakan perintah Allah dan apakah kita sudah menjauhi larangan Allah? Ini yang tahu adalah diri kita sendiri. Kalau kita sebagai orang muslim memang ini dituntut supaya menjadi orang yang bertakwa, karena itu nanti orang yang takwa itu yang wajib menduduki tempat surga ini. Nah, namun demikian kata-kata takwa hanya 2 kalimat. Artinya melaksanakan perintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Tapi itu kan dalam lisan mudah diucapkan, tapi pengamalannya yang sulit. Nah, maka digambarkan, dibuka ayat Baqarah 34 dan 36 itu nanti yang menerangkan tentang takwa. Artinya 34 itu tentang perintah,
Yang 35 ini tentang larangan. Nanti dibuka di rumah. Surat Al-Baqarah ayatnya 34 dan 35. Yang 34 perintah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna lil malaikati juduli adama fasajadu ila iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini yang 34, ini adalah perintah. Wahai malaikat, tunduklah sujud pada Adam. Fasajadu, maka malaikat itu melaksanakan. Ila iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara minal kafirin. Nah ini. Jadi iblis membangkang pada waktu itu, menunjukkan kesombongan, kecokaan terhadap Allah. Enggak mau. Mengapa enggak mau? Mungkin anggapan ini iblis atau setan. Sekarang 3 makhluk ini, setan, Adam, malaikat. Adam dibuat dari apa? Dari tanah liat. Malaikat dibuat dari nur. Yang setan ada dari apilah. Anggapan setan, kastanya mungkin lebih tinggi daripada Adam karena hanya dari tanah liat. Tapi setan kan dari api, soalnya itu lebih tinggi. Mengapa saya disuruh untuk taat patuh tunduk kepada Adam tadi? Gak mau. Wah, karena ini gak mau, karena yang namanya surga itu adalah kepunyaan Allah, maka ya sudah, kalau kamu tidak untuk taat kepada perintahku, ya sudah, jangan hidup berdomisili di surga, harus keluar dari surga, diturunkan ke dunia. Nah ini adalah perintah lah. Yang namanya perintah tidak pandang bulu, entah itu pangkat, entah itu miskin, untuk kaya dan lain sebagainya. Ini tidak. Yang penting ini perintah Allah harus dilaksanakan harga mati. Ini perintah Allah. Jangan kita itu pikir-pikir nanti bagaimana saja. Jangan dipikir. Perintah Allah dilaksanakan. Samina wa ta'na. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, berpuasa. Itu. Walaupun berat. Puasa di dalam bulan Ramadan itu berat itu. Tapi karena ini perintah Allah, seberat apapun kita laksanakan perintah Allah ini. Jangan sampai membangkang pada perintah Allah. Jadilah orang yang bertakwa. Jadi untuk itu maka inilah. Jadi yang 34 ini perintah. Jadi Allah memerintahkan pada malaikat dan iblis itu supaya taat tunduk kepada Adam. Tapi yang namanya iblis itu nggak mau, maka dikeluarkan dari surga. Jadi yang ke-30 ayat yang 32, wa qalu ya adamu kun anta wa zukajana wa qula rogodan kaisusi tuma wala taqroba disajarota fatakuna minat dolimin. Nah ini yang 35. Wahai Adam, sudah bertempat tinggal di dalam surga loh ini Allah. Jadi memberikan kepada Adam dan istrinya Ibu Hawa untuk bertempat diam di surga, dan makanlah apa yang ada di surga itu menurut kemauan dengan istrimu loh itu. Oke, ternyata di surga itu nggak mikir ke utang, orang mikir sumbangan kita, gitu. Jadi tinggal kita itu rasana saja kepengen, kira-kira sate kelinci datang dengan sendirinya, tengkleng datang sendirinya itu, nggak usah dah itu. Dah. Jadi di situ itu sudah sediakan makanan apa saja yang kamu senangi. Makanlah dengan tenang, enak dengan istrimu. Wala taqrabu hadisadzaro patakuna minad dolimin. Nah ini. Tapi Allah mau antum itu. Jangan sekali-kali mendekati pohon. Kalau mendekati, kamu nanti menjadi orang yang dolimin. Nah ini. Jadi walaupun Allah itu menyuruh kepada Adam dan Hawa hidup di surga, makan apa saja yang ada di situ yang menurut kemauanmu yang kamu senangi, silahkan makan apa saja. Apa no brambang asem, alah waktu brambang asem mereka di sana, apa ada di surga itu apa yang kamu senangi pasti itu ada. Nah, untuk itu maka ini lama kelamaan yang nama iblis setan itu sejak zaman Nabi Adam yang sampai akhir zaman itu tugas beliau mereka itu menggoda manusia. Jadi yang namanya iblis setan itu kalau menggoda manusia kok tidak kena, sekali tidak berhasil bukan berarti terus patah semangat, Pak. Tidak, semangat, lebih semangat supaya yang digoda itu mau.
mengikuti kepada setan itu tadi. Nah, lain daripada kita. Kalau kita itu mungkin ya disuruh sekali dua kali sudah tidak berhasil, mungkin sudah putus semangat, patah semangat, tidak mau. Tapi setan nggak begitu, tambah semangat kalau belum berhasil supaya berhasil. Ya ternyata Adam juga demikian. Adam demikian. Untuk itu maka Adam terkena goda. Mestinya kamu dilarang oleh Allah jangan mendekati saja pohon itu, justru malah justru Adam dan Hawa itu dekat-dekat dan malah memegang atau naik itu. Ini berarti Adam tersebut ayat yang 35 ini nanti sebagai larangan. Jadi mestinya dijauhi malah justru dilaksanakan. Itu dosa kepada Allah. Dua ayat inilah yang menerangkan tentang takwa kepada kita. Kalau hanya melaksanakan perintah, menjauhi larangan itu sudah biasa kita dengar setiap detik, setiap menit dan sebagainya. Tapi kalau keterangan surat Al-Baqarah ayat 34-36 seakan-akan itu menjadikan kita menjadi puas. Oh, itu gak jadi mata tua. Jadi perintah itu semacam itu, larangannya itu semacam itu. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, marilah jadilah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memang disenangi oleh Allah. Orang yang bertakwa disenangi oleh Allah itu. Jaminannya ada surga ini. Jaminannya juga. Untuk itu maka kita lanjutkan. Jadi apa yang saya sampaikan, 6 pertanyaan wasiat Imam Ghazali kepada para muridnya. Ojo nesu lho Pak, engko tak anggap muridku nesu wah, kurang ajar mu balik anyarane. Nah, kurang ajar itu ya. Jadi kurang ajar. Ini sebelum saya melonjatkan ini, mari kita membaca sholawat supaya kita itu nanti mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini. Ya Rasulullah salamun alim ya Rabbi asani wa daraji apa tayajirotal alamin ya uwelal judi wal karami Al-Quran qadim wahyu minolya tanpa ditulis bisa diwaca iku wajangan guru waskita temtan cepake ing jero dada temtan cepake ing rodada ing pungkasane ora kesasar ala kesasar dan sukmane dikadang Allah surga mangkane utuh mayite uga ulese utuh mayite uga ulese uripe ayem rumangsa aman dununge rasa ana ing iman sabar narima najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran kabeh wong urip bakal mati yen wis mati ra bakal bali ditumpakake kareta Jawa kabeh rodane para manungsa dijujukake ing jeron guwa pateng dedet lampune turu dhewe
kejaba mung amale dhewe wae. Nah, mau barek anyar ki kok nganggo nyanyi-nyanyi barat lho. Niki si Ani Gus Dur lho Pak niki. Nek kula panjenengan panjenengan Gus Dur niku. Kalau kula nggih ngaten menika kula enten sekula nut. Sunan Kalijaga panjenengan kedah niku kedah kenal. Nggih Sunan Kalijaga waktu wonten tanah Jawi niku Islam pertama wonten tanah Jawi. Menika kan yang tanah Jawa ki yang kari dhewe to agama Islam niku. Hindu, Buddha, Kristen, Katolik sudah mendarah daging di masyarakat. Kita di masyarakat. Nah, ini agama yang baru. Nah, kalau agama yang baru itu diterapke Al-Qur'an dan hadis niku mboten mlaku Pak niki Pak di masyarakat waktu itu. Karena ternyata agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik sudah mendarah daging di masyarakat ini. Lah agama Islam yang baru ini baru saja. Lah bagaimana untuk ini dikenal oleh masyarakat? Lah Wali Songo itu cerdas. Piye carane Islam diterima oleh masyarakat terutama di Pulau Jawa? Ya pakai itu budaya, pakai nyanyi-nyanyi, pakai gamelan dan lain sebagainya. Jadi panjenengan mangke menawi wonten pas muludan enten gamelan sekaten dibunyikan nggih ampun ngendika wae iki sirik ini iki dosa besar iki khara iki bid'ah sampun ngoten Pak sampun ngatake yang menjadikan kita beriman itu disembah tidak disembah akan disembah ya tidak bid'ah itu tidak bid'ah sehingga dengan adanya kesenian budaya ini yang dilaksanakan oleh Sunan Kalijaga ternyata ini satu-satunya berhasil setelah dibunyikan ternyata masyarakat itu berduyun-duyun untuk melihat masuk ke dalam masjid gede itu waktu itu jadi itu waduh yang kedua kalinya itu jadi istilah Sunan Kalijaga itu segera supaya terus diajak untuk masuk agama tidak dengan pelan-pelan sabar dan lain sebagainya ini. Jadi tidak segera setelah melihat gamelan sekaten itu lalu banyak pengikutnya yang banyak itu lalu Sunan Kalijaga segera untuk mengajak untuk masuk kepada agama tidak pelan-pelan sabar gitu ya. Tuh. Nah setelah 2 kali diperintahkan pada masyarakat yang ingin melihat gamelan sekaten yang tadinya tidak membaca kaki nah sekarang dianjurkan coba saiki sing arep munggah nang masjid nonton gamelan sekaten saiki kakinya dicuci dulu loh inilah ini bijaksana ini orang arif ini jadi tuh jadi tadinya dibiarkan yes dah ora sah bicara apa-apa munggah nang masjid melihat yang berikutnya adalah supaya membasuh kaki dan sebagainya akhirnya sudah berjalan berbulan-bulan mungkin bertahun-tahun baru diajak masuk Islam dengan membaca syahadat orang yang membaca syahadat itu dinamakan orang muslim, orang Islam ya ini jadi orang yang membaca syahadat ini sudah dinamakan orang muslim, orang Islam. Nah, orang yang hanya paitane membaca syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah. Ini syahadat tauhid. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini loh. Pertama kali maka bunyiul Islamu ngalakom sin. Islam ditegakkan 5 sendi. Pertama adalah syahadat ini. Jadi tauhid ditanamkan dalam hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah inilah. Nah orang yang guru moco syahadat mina mlebu swarga kene dhewe bayangkan Pak. Mlebu swarga Bu Pak. Orang yang hanya paitane guru moco syahadat bisa munggah swarga ning kapan keri dhewe. Padahal antara dunia dan akhirat itu bedanya luar biasa. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Coba bayangkan Pak. Lah ini mah boneka dhewe njur piye no? Nah, maka apa ada jalan yang lebih cepat? Ada Bu. Jadi tidak hanya berhenti di syahadat.
Syahadat tauhid, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan syahadat Rasulnya wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Saya bersaksi bahwa Muhammad ini Rasul Allah. Maka syahadat syahadat loro, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Nah ini yang kita baca itu. Nah ini. Nah akhirnya sekarang mulai agama Islam disenangi oleh masyarakat mau. Nah karena sudah senang, karena perintah dari Sunan Kalijaga, dia diajak membaca syahadat berarti panjenengan sedaya menika sampun orang Islam. Nah, itu modal utama. Jadi modal utama. Nah, karena inilah mari kita lanjutkan. Mungkin nanti ya mungkin kalau tidak sampai selesai ya mungkin nanggap neh. Ya, agak beda, agak kurang setitik. Yang pertama apa? Suatu hari Imam Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya, lalu Imam bertanya. Pertama, apa yang paling dekat dengan diri Anda di dunia ini? Loh, gampang toh. Wahai anak-anakku, murid-muridku, saya bertanya kepada kamu sekalian. Sesungguhnya apa yang paling dekat dengan dirimu di dunia ini? Nah, murid-murid bertanya, orang tua, ibu atau ayah, mungkin adik dan anak, atau guru, atau pacar kita. Nah ini jawaban dari murid-muridnya itu semuanya dibenarkan oleh Imam Ghazali. Jadi itu, jadi dibenarkan, tidak disalahkan. Tapi yang paling benar di antara sekian jawaban murid-murid itu, yang paling benar adalah kematian. Jadi ibu bapak, sesungguhnya apa yang ditanyakan oleh Imam Ghazali yang paling dekat dengan kita di dunia ini adalah kematian. Mula rasa duwake mubalik anyar dhisik dhewe le mati aja buah iki. Ampun kula niki mati niku mboten kesusu kok Bu. Mboten kesusu kula niki mati niku mboten kesusu nggih. Jadi inilah. Jadi yang paling dekat dengan kita ini adalah kematian. Lah kalau ini dekat dengan kita, maka marilah kita. Bekal yang akan kita bawa nanti ke dalam alam kubur itu apa? Hanya sedekah, infak, sedekah, amal jariah, kebaikan. Maka dari itu marilah. Jadi dalam hidup ini hendaklah kita itu bermanfaat kepada orang lain. Hendaklah hidup kita itu bermanfaat kepada orang lain. Jadi tua-tua bermanfaat. Khairunan mantola ngumru wa kasunan. Sebaik-baiknya manusia itu yang diberi umur panjang tapi banyak amal ibadahnya. Loh ini termasuk orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang baik, sehingga ibadah kita pada hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Wa man kana yaumau khairan min amsi fa huwa rabbikun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, termasuk orang-orang yang beruntung. Nah ini. Jadi itu. Maka dari itu kita berusaha. Jangan sampai hari ini sama dengan kemarin berarti rugi. Apalagi hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Ini adalah adab Allah. Lah kalau hari ini ibadah kita itu meningkat lebih baik daripada, berarti kita termasuk orang beruntung. Lah mudah-mudahan kita yang hadir ini menjadi orang yang beruntung, orang yang disenangi oleh Allah. Nah ini. Sebab apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Ya itu. Jadi sesuatu yang bernyawa itu pasti akan mengalami mati. Maka dari itu pasti kita percaya ya mati, ora percaya ya mati, ngaten mawon gitu. Tapi tidak boleh kesusu Bu mati niku. Terus jalan pintas gitu gantung. Jadi minum obat yang terlalu dan sebagainya lah ini. Enggak boleh, orang kesusu. Percaya ya mati, ora percaya ya mati. Nih jangan kesusu mati itu. Sebab mati itu hanya kepunyaan Allah mutlak tunggal ini. Manusia tidak boleh mencampuri urusan mati dengan urusan mati dengan Allah itu. Ini tentang mati. Yang kedua adalah
Apa yang paling jauh dari kita di dunia ini? Muridnya menjawab, yaitu negara Cina kan jauh, Arab kan jauh toh. Jadi itu. Lah maka dari itu dibenarkan. Sesungguhnya yang paling jauh dari kita di dunia ini adalah hari lampau. Nah ini, oke. Jadi masa lalu. Nah ini, masa lalu tidak mungkin terulang. Apa yang kita kerjakan kemarin tidak mungkin akan terulang pada hari ini, tidak mungkin itu. Nah, untuk itu monggo, oke. Jadi apa ini pesan dari Imam Ghazali adalah kita, tuh. Yang ketiga apa? Yang ketiga, apa yang paling besar di dunia ini? Murid-murid bicara ya paling besar itu ya gunung, bumi, langit dan lain sebagainya. Tapi Imam Ghazali mengatakan yang paling besar di dunia ini adalah nafsu. Nah, ini nafsu. Nafsu yang ada pada kita itu jangan tidak terkendali, harus kita kendalikan. Sebab yang namanya nafsu tidak terkendali itu adalah tuntunan setan, ajaan setan ini. Maka dari itu nafsu itu harus kita bisa kendalikan. Itu. Alladzina yunfikuna fis syara'i wad dara'i wal kadhibina ghaidha ini. Ndaklah kita bisa mengendalikan hawa nafsu termasuk puasa di dalam bulan Ramadan. Kalau kita waktu puasa di dalam bulan Ramadan sekedar mencegah makan dan minum pada siang hari, ini adalah sia-sia. Amin syaimin laisa lahu min saumi illa juwangatan. Berapa banyak orang yang puasa di dalam bulan Ramadan ini tidak mendapatkan pahala kecuali hanya haus dan lapar. Loh ini loh. Jadi orang puasa di dalam bulan Ramadan yang tidak bisa mencegah hawa nafsu ini sama saja tidak mendapatkan pahala dari puasa, hanya lapar dan haus. Nah inilah yang terjadi. Maka dari itu hendaklah kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa dan ini saja ini sudah waktunya untuk diskors mau balik anyar, ojo macam-macam loh, tak balang komburi loh. Iki soalnya wis cemepak wis teko. Nggih, nyuwun maaf nggih. Jadi apabila yang saya sampaikan walaupun masih ada beberapa yang harus kita sampaikan, mudah-mudahan sampeyan ditangkap neh. Insyaallah nggih. Ning sing penting saya memberikan diri itu bukan berarti saya kuat dan tidak. Senior saya masih banyak Pak Dodi, Pak S itu, bapak yang lain itu. Lah dengan sajanya berani ini wong sugih sing kaya ngene wani aku ra wani lho ini menjadi semangat. Lah mudah-mudahan saya minta ya apabila disetujui dalam pengisian acara semacam ini kalau bisa. Jadi dari luar 4, 1 dari dalam. Setiap 4 kali dari luar dan 1 dari dalam. Itu permintaan. Sebab kalau tidak begitu sing pinter wong njaba kabeh lingkungan kita enggak, padahal ada sesungguhnya mungkin ada mereka yang bakat berceramah, berpidato dan lain sebagainya, tapi kan belum ketahuan. Nah, maka maksud saya ini supaya nanti pasti nanti ada itu nanti. Masa Pak Istamar itu pembimbing amal suhada kok kalau tidak jauh lagi, masa berceramah harus. Inilah yang harus kita pikirkan. Jadi nanti di sini di antara sekian banyak ada nanti mubalik yang tertulis dan sebagainya. Karena ini apa? Diberi kesempatan. Jadi adalah diberi kesempatan. Semua itu mubalik ini. Kalau diberi kesempatan pasti itu nanti bisa. Pasti bisa. Nah, untuk itu dengan saya awal pertama kali ini saya nyanggupi apa yang diberita Pak Hari. Maturun Pak Hari nggih. Mungkin nek mboten anu penjan anu duka kali Pak Hari niku. Oh Bu Malik golek balik sing luwih elek ora ana to Pak Hari nggih. Nek sing luwih elek niku ora ana. Ning sing elek niku akeh niku. Nggih. Jadi mengke penjara duka Pak Hari. Oh golek balik sing luwih elek ora ana nggih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin di sana sini banyak kekilapan dan kesalahan yang benar dari Allah. Yang kira-kira yang tidak terkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, memang ini dari pribadi. Dan mudah-mudahan bermanfaat
khususnya pada diri kita, umum kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah sehingga apa yang didambakan Allah surga nanti kita masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wah wedar sabdanipun saya sangat saking Pak Sugiono. Seterusnya kita lanjutkan Pak dari bendahara kita Pak Dodi. Namun demikian kita skors dulu sekitar 7 menit untuk merahapi atau menikmati apa-apa yang sudah disediakan.